kalangan orang-orang yang awam atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah, maka raihlah daripada kesempatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali Allah, autad, pilar-pilar daripada bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bih. Sayyidina maulana wa qudwatuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan kepada kita semua tentang masalah golongan-golongan seseorang, yang mana golongan ini merupakan satu bentuk nasihat, peringatan, teguran dan himbauan bagi para ahli ibadah yang zuhud, giat berusaha menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala, serta bagi orang-orang yang menghabiskan waktu untuk amal, taat dan ibadah, dan serta petunjuk ini untuk orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini yang dimaksud termasuk daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara para hamba Allah. Ada sekelompok orang yang khusus, ada sekelompok orang yang memang ditakdir oleh Allah untuk melayani Allah. Jadi hidupnya ini hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka ini adalah sumber cahaya dan gudang rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba tersebut, mereka didapati dan dikenal sebagai aulia. Siapa mereka? Para walinya Allah Subhanahu wa taala, dari golongan-golongan yang terpilih. Wali ini banyak jenisnya, dan dikatakan salah satunya adalah wali autad. Apa itu wali autad? Yaitu secara bahasa artinya adalah pilar-pilar. Kalau istilah Jawanya itu paku bumi. Ada wali paku bumi. Mereka ini terus-menerus menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wali autad ini terbagi menjadi 4. Jadi di dunia itu cuma ada 4. Jumlah para wali itu 124.000. Seperti jumlah para nabi dan rasul,
dan seperti jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun wali yang wafat kecuali digantikan wali yang baru. Jadi jumlah wali itu sama sampai sekarang, 124.000, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tetapi wali itu memang digolongkan oleh Allah, la turfa auliya Allahu minal jahilan. Allah itu tidak mengutus walinya dari kalangan orang-orang yang bodoh, bukan dari kalangan orang-orang yang awam atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah, maka raihlah daripada kesempatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali Allah, autad, pilar-pilar daripada bumi ini. Yang kedua adalah wali abdal. Wali abdal ini secara harfiah artinya adalah berarti pengganti. Yang dimaksud di sini adalah dalam dunia sufi, abdal merupakan wali-wali pengganti kedudukan wali yang telah wafat. Wali abdal. Jadi siapapun yang wafat digantikan sama dia perannya, itu wali abdal. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang gak takut caci maki, orang yang gak takut fakir, dia gak takut tidak makan, tidak takut apapun, itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disifati oleh Allah, inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut apapun. Inna awliya Allah khawfun walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sumpek. Apa sih makna sumpek itu? Takut itu apa sih? Takut itu dengan kejadian yang akan terjadi, itu takut. Apa itu sumpek? Sumpek itu kejadian yang telah lalu. Sampean kok sumpek kenapa? Gara-gara besok, ndak ada. Gara-gara kemarin pasti. Oh, sumpek itu pasti gara-gara kemarin. Tapi kalau takut, takut atas apa? Takut yang akan terjadi. Maka mereka para wali Allah itu tidak pernah sumpek dan tidak pernah takut. Apa sebab? Mereka tahu kalau semua ini adalah tatanan Allah, semua ini adalah skenarionya Allah. Di antaranya wali yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu gurunya Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan, tatkala aku ditampar oleh orang, tatkala aku dipuji oleh orang, tatkala aku disanjung dan dihina, rasanya sama, tidak berpengaruh apapun di dalam hatiku. Ini orang yang memiliki kedudukan yang tinggi kepada Allah. Bagaimana engkau tidak bisa membedakan antara tamparan dan pujian? Beliau mengatakan, kalau aku ditampar, siapa yang membuat aku bisa ditampar? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan dia untuk menampar aku? Allah. Siapa yang menciptakan orang yang menampar aku? Allah. Siapa yang mengizinkan tangannya melayang ke wajahku? Allah. Apakah aku akan protes dengan semua itu? Sedangkan Allah yang aku cintai. Kalau ada orang yang memuji aku, sama. Itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini wali-wali yang abdal, autad. Mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, hamba-hamba terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sufi. Apa sih sufi itu? Ini sufi. Apa sufi itu? Sufi itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyucikan hatinya dari prasangka buruk, menyucikan hatinya dari iri dengki, menyucikan hatinya dari kesombongan, menyucikan hatinya dari hal-hal yang sifatnya duniawi, agar hatinya dapat merespon kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Itu orang sufi kayak begitu. Jadi mereka orang-orang sufi itu tidak pernah takut dengan apapun. Mereka itu adalah orang-orang yang mengemban kebenaran dan hakikat. Makanya ilmu hakikat itu nggak bisa dipelajari. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mau mempelajari ilmu hakikat, dari mana? Hakikat kok dipelajari? Tidak ada.
Tidak ada saya ingin belajar ilmu hakikat, thariqah bisa. Hakikat dari mana? Hakikat itu pemberian dari Allah kok. Jadi orang belajar ilmu hakikat ini orang-orang yang aneh ya. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang sum'ah, gila popularitas. Dan jangan sampai juga orang itu kepengen jadi wali. Karena ada orang banyak